Yusuf itu dinarasikan duda, itu adalah satu cerita yang sama sekali tidak didukung oleh Alkitab ini, gitu. Jadi kalau dia duda punya anak banyak begitu kan, gitu. Itu kan malah begini. Ini jadi kacau semua cerita yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi aneh gitu. Iya benar Pak, benar. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini adalah jargon utamanya podcast kebenaran. Kami memiliki jargon seperti ini karena kenyataannya memang di luar sana banyak pengajaran yang beraneka ragam, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita atau tanggung jawab manusia itu sendiri untuk mencari tahu mana yang benar-benar berasal dari Tuhan. Episode malam hari ini saya akan coba sepertinya kita akan terkesan memberikan reaksi, tetapi yang paling benar adalah disclaimer ini adalah memberikan tanggapan terhadap satu pernyataan dari seorang yang sebenarnya mungkin di dunia nyata beliau kurang terkenal Pak. Tetapi kalau di dunia perkontenan YouTube gitu, saya bahasanya perkontenan YouTube ini tokoh satu ini masih muda dan bisa dikatakan sebagai apologet yang cukup punya kenamaan di Indonesia. Jadi khusus untuk YouTubernya orang Indonesia punya. Namanya ini Elia Miron. Elia Miron. Setahu saya kemungkinan umurnya belum sampai 30. Tapi orang-orang mengenal dia memiliki wawasan yang cukup sehingga dia seringkali tampil di banyak macam-macam diskusi yang lintas agama gitu loh Pak. Tetapi khusus untuk yang satu ini Pak, beliau ini memberikan tanggapan dari video short atau video singkat yang durasinya kurang dari 1 menit. Tapi menurut saya ini cukup memberikan kepada saya kesan yang cukup kuat untuk saya pikir kita harus memberikan tanggapan. Karena apa? Saya rindu supaya para penonton mendapatkan pengetahuan yang ideal menurut Alkitab. Dalam satu video 1 menit itu beliau berkata bahwa sebenarnya Maria yang adalah Bunda Allah atau Ibu Yesus itu sebenarnya nomor 1 dia setelah melahirkan Yesus, kata dia, Maria ini perawan, bahkan selamanya perawan, gitu loh. Lalu bagaimana dengan ada catatan-catatan di Alkitab yang disebutkan ada saudara-saudara Yesus, Yakobus dan segala macam itu, setidaknya kan 5 atau 6 orang lebih, kira-kira begitu, belum termasuk yang perempuan. Bagaimana dengan mereka? Lantas Elia Miron memberikan satu komentar bahwa sebenarnya itu adalah anak-anak bawaan dari Yosef atau kita sebut Yusuf gitu ya Pak, bahasa tepatnya begitu ya. Atau kita sebut Yusuf. Beliau sebelum menikahi Maria, sebelumnya dia adalah seorang duda yang sudah membawa anak bawaan. Jadi saudara-saudara Yesus dalam Alkitab itu dicatat itu sebenarnya bukan saudara kandung, tetapi bisa disebut saudara tiri gitu kira-kira. Ya, saudara tiri dari istri pertamanya Yusuf. Istri pertamanya Yusuf, karena waktu menikahi si Maria ini dia udah punya istri dulu. Karena dibilang duda kan. Iya, dia adalah seorang duda. Oke. Bagi saya ini cukup menarik karena kenapa? Sebenarnya keberadaan Maria itu sendiri banyak orang meyakini bahwa dia adalah manusia yang spesial, yang artinya memiliki mukjizat khusus atau orang yang sebenarnya bisa disebut manusia luar biasa gitu. Karena memang setelah melahirkan dia masih tetap perawan. Tetapi saya akan coba memberikan 3 materi pertanyaan yang kita akan bahas di bagian pertama sampai bagian ketiga. Nomor 1, menurut Elia Miron, Yusuf itu adalah duda dan punya anak banyak. Lalu bagaimana Alkitab mencatat
statement dari Elia Maron ini. Silakan Pak Kornel. Oke, baik. Kalau kita membaca kisah atau catatan tentang Yusuf ini di dalam Alkitab, kita tidak pernah membaca sedikit pun atau mendapatkan cerita bahwa Yusuf itu duda, gitu. Oke. Apalagi dinarasikan duda yang punya anak banyak. Iya, lebih dari Gitu. satu itu Lebih dari pasti. satu kan. Iya. Jadi Yakobus, kemudian Yudas yang penulis kitab itu adalah anak abangnya Tuhan Yesus berarti Abang kan. tiri berarti. Iya. Abang tiri Tuhan Yesus Iya. kan seperti itu. Nah, itu tidak pernah dinarasikan begitu, tidak pernah diceritakan begitu. Dan argumentasi itu tentu sangat lemah kalau kita melihat cerita di dalam Alkitab bahwa Yusuf itu duda. Kenapa? Begitu, Pak? Kan waktu kelahiran dari Tuhan Yesus itu kan ada peristiwa untuk sensus penduduk sedunia. Oke. Jadi waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan tiap-tiap orang untuk dihitung, karena mau dihitung itu harus kembali ke kotanya, kota asalnya masing-masing, kan begitu. Nah, di dalam cerita perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu nggak diceritakan anak-anak Yusuf ikut, gitu kan, dalam perjalanan itu. Ada yang mengikuti gitu anak-anak. Ada yang mengikuti anak-anak yang lain yang sudah ada. Jadi abangnya tiri Tuhan Yesus ini ikut begitu kan tidak ada. Dalam perjalanan itu kan diceritakan Yusuf dengan Maria yang sedang mengandung pergi ke mana penginapan dan tidak menemukan tempat di situ, begitu. Baru nanti ada kandang kosong karena ada palungan di situ kan baru melahirkan. Dan tidak ada catatan itu, begitu, bahwa anak-anak Yusuf itu kan berarti kan sudah besar kan, Iya. begitu. Ikut ke sana. Nah, kemudian yang kedua ini adalah waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun, kalau kita membaca Lukas pasal 2 dari ayat 41 dan 42 dulu dibaca. Baca ya, Pak. Sampai 43. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Iya, jadi memang ada hari-hari raya yang diwajibkan untuk orang Yahudi itu, sebagai seorang Yahudi, untuk datang ke Bait Allah 3 kali setahun dalam perayaan Paskah, Yom Kippur, kemudian Pentakosta dan Pondok Daun, begitu kan harus pergi ke sana. Nah, ini di dalam dinarasikan ini Yesus pergi ke sana dengan kedua orang tuanya, gitu. Ya, kedua orang tuanya. Nggak diceritakan anak-anak Yusuf yang lain. Gitu. Anak-anak Yusuf yang lain itu kan berarti kalau dinarasikan sudah ada anak dari, Harusnya ikut ya, Pak? harusnya ikut juga. Karena Tapi sudah nggak lebih, Harusnya lebih tua. Iya. karena sudah lebih dari 12 tahun. Tapi sudah ini pasti. nggak ada disebutkan ya, Pak ya? Betul. Tidak disebutkan seperti itu. Iya. Kan gitu. Nah, kemudian coba dilanjutkan lagi. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Bayangkan. Kalau misalnya ikut anak-anak yang lain, Yakobus itu lebih tua dari Tuhan Yesus. Yudas itu lebih tua dari Tuhan Yesus. Kan gitu. Dan adik-adik yang perempuan itu lebih tua semua dari Tuhan Yesus kan. Itu kan masa Tuhan Yesus bisa ketinggalan di situ? Gitu. Ya kan? Ya. Kan nggak mungkin. Gitu. Tapi kan Yusuf berpikir yang itu jalan dengan orang lain. Nah, ya. Gitu. Yesus sudah ikut mereka dalam rombongan itu. gitu ya. Iya, dengan orang lain kembali ke Nazaret kan gitu. Nah, ini nggak diceritakan begini. Dan nanti kemudian lanjutkan lagi baca. Karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya.
Kemudian ayat 8 terus Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nggak dibilang ada Bapakmu dan kakak-kakakmu dan abang-abangmu. Ya kan? dan adik perempuanmu. Dan kakak, kakak perempuan ya, sorry. kakak perempuan Perempuan. semua. Iya. Nggak disebutkan. Yang jadi kalau bersaudara gitu kan, saudara tiri begitu kan, ketinggalan satu adik tirinya gitu, ikut cemas nggak? Iya. Ya ikut lah, gitu kan? Gitu. Ini kan cuma disebutkan cuma apa? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nah, kan begitu. Saudara-saudaranya nggak ada. Jadi nggak diomongin saudara-saudaranya, abang-abangnya, kakak-kakaknya kan nggak dikasih tahu di sini. Cemas, pasti kan cemas semua, gitu. Dan diceritakan yang balik ke mencari Tuhan Yesus itu kan cuma Yusuf dan Maria saja. Gitu. Artinya apa? Tidak ada Yusuf itu dinarasikan duda. Itu adalah satu cerita yang sama sekali tidak didukung oleh Alkitab ini, gitu. Jadi kalau dia duda punya anak banyak begitu kan, gitu. Itu kan malah begini. Ini jadi kacau semua cerita yang ada di dalam Alkitab ini. Kok Jadi aneh gitu. Iya benar Pak, benar. Mau sensus kok nggak ikut gitu kan? Nggak disebutkan sedikit pun ya Pak. Nggak disebutkan kan gitu. Nah, harusnya kan kalau anak-anak Yusuf kan Iya. kotanya sama dong, kota Daud gitu. Iya. Dia harus ke Bethlehem juga. Iya. Begitu, harus ikut dihitung, Iya. tetapi kan tidak ikut di situ. Iya. Dan bisa bayangkan, berarti kan Yusuf itu kan harus bawa banyak. Udah paling tidak kan 5 atau 6 anak kan, gitu yang sudah besar-besar kan nggak mungkin begitu. Dan ya nggak diceritakan ikut cemas lagi. Iya. Nggak ikut ke bait Allah malah. Nggak ikut ke bait Allah, cuma berdua, cuma dengan Tuhan Yesus saja. Dan nggak ikut cari. Kalau saudaranya kan pasti ikut cari, itu normalnya. Iya, itu udah suatu hal yang normal sih Pak. Apalagi dianggap di situ berarti kan Tuhan Yesus itu bungsu di dalam keluarga itu kan gitu. Iya. Gitu. Nah, namanya biasanya di dalam keluarga bungsu gitu kan. Paling dicari Pak. Ini paling disayang, paling dijaga. Kan begitu. Ini kayaknya saudaranya cuek-cuek aja kayaknya. Ya, normalnya nggak ada saudara begitu. Iya. Gitu. Mereka akan ikut cemas, ikut cari begitu kan, dan diceritakan saudara-saudaramu itu ikut cari segala macam. Begitu, tapi kan tidak nih. Tuhan Yesus nggak disebutkan, cuma bapakmu dan aku cemas mencari engkau, gitu. Kemudian Tuhan Yesus jawab apa coba? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya, dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya, jadi di sini diceritakan ya Yesus lalu pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Jadi tidak ada cerita anak-anak Yusuf yang lain begitu ya ada di dalam peristiwa ini gitu ya, sehingga nanti pulang ikut nyari kemudian ikut cemas pulang, itu kan nggak diceritakan begitu. Jadi dan jelas ayat ini juga menyatakan bahwa Yesus ya setelah umur 12 tahun ya tinggal sama Maria dan Yusuf di Nazaret ini. Mereka ya. Makanya nanti Tuhan Yesus kan besar, itu disebut orang Nazaret. Kan begitu. Ya. Nah ini jadi salah satu bagi orang Yahudi seperti kayak sandungan. Iya, Nazaret. Gitu. Betul, karena mereka kan ngomongnya mana ada nabi dari Nazaret. Gitu. Padahal itu adalah omongan yang mau
mau menolak Yesus saja gitu. Yunus kan itu kan juga satu kota dari di Galilea juga, Nazaret itu. Begitu. Ada Nabi Yunus kan, begitu. Dan termasuk kata orang juga dia anak tukang kayu gitu ya Pak. Itu juga berarti membuktikan memang Yesus selama hidup di masa mudanya sampai akhirnya dia nanti umur 29 gitu ya Pak. Berarti jadi tukang kayu gitu. Iya, gitu. Jadi jelas seperti itu. Ini normalnya gitu kan. Jadi terkenalnya Yesus ya jadi tukang kayu kan begitu kan, anak tukang kayu. Jelas di dalam keluarga itu Tuhan Yesus itu dinarasikan sebagai anak sulung dari Yusuf dan Maria, begitu. Bukan malah dia jadi paling muda, gitu. Jadi tidak ada ya Pak, maksudnya di Alkitab sudah dibuktikan tadi Pak Riko, tidak ada, tidak ada narasinya bahwasannya Yusuf punya anak lebih dulu dengan istri pertamanya, ya artinya dia jadi duda baru menikah dengan Maria. Berarti itu udah fix menurut Alkitab, itu salah ya Pak? Ya, biasanya tradisi perkawinan ipar itu begini, perkawinan ipar itu untuk membangkitkan misalnya dua bersaudara kakak adik. Oke. Jadi perempuan menikah dengan yang anak yang pertama seperti kasusnya anak Yehuda kan, meninggal. Maka adiknya ini akan menikahi perempuan itu, istrinya abangnya, untuk membangkitkan itu, Pak. Untuk membangkitkan keturunan kan gitu. Jadi silsilahnya si abangnya itu nanti dibangkitkan oleh anak pertama. Nah, itu perkawinan ipar kan gitu. Jadi kalau kepentingannya Yusuf itu, ya kan, bahwa keturunan Yusuf itu untuk jalur Mesias gitu. Berarti anak sulung Yusuf yang pertama. Gitu. Kan begitu. Di anggapan silsilah kan pasti seperti itu. Gitu. Jadi yang menjadi juru selamat gitu kan, itu dianggap sebenarnya adalah anak pertama karena meneruskan silsilah raja kan, begitu. Biasanya seperti itu, anak mahkota gitu kan. Ini berhubungan dengan tradisi Yahudi punya. Jadi perkawinan ipar itu bukan untuk duda menikahi Maria untuk membangkitkan silsilah Daud. Itu tidak begitu gitu. Jadi ya duda ya kalau mau menikah ya bukan tujuannya membangkitkan keturunan siapa kan, dia sudah punya anak kok. Gitu. Ngapain lagi ya Pak membangunkan keturunan lagi. Jadi perkawinan ipar diatur itu untuk ya misalnya bersaudara laki-laki menikah dengan satu perempuan karena yang ini meninggal belum punya anak. Kalau sudah punya anak itu juga tidak ada kewajiban untuk menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan abangnya ini. Itu pun tidak pernah disinggung juga ya Pak bahwa Yusuf juga sedang membangkitkan perkawinan ipar. Oh iya, enggak ada. Ini bukan perkawinan ipar ini. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya mau dilihat dari sisi manapun sebenarnya tidak dibenarkan menurut Alkitab ya Pak ya. Iya, ini kalau menarasikan di dalam kita Yusuf single, Maria single, menikah. Iya. Gitu. Ya kan? Nah, sebelum menikah ya, mereka bertunangan dulu. Tapi Maria sudah lebih dulu dipakai rahimnya oleh Allah ya. Dalam kandungan Roh Kudus menikah itu, dalam masa tunangan itu kan, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Kan begitu. Nah, jadi bisa bayangkan itu akan repot sekali kalau Yusuf sudah punya anak. Kan gitu. Iya, betul. Jadi malaikat itu datangnya itu, ya kan? Datangnya itu nggak harus kepada Yusuf saja, tetapi juga ke adik-adiknya, ke anak-anaknya Yusuf dari istri yang lain itu kalau dinarasikan begitu untuk meyakinkan kan gitu, supaya jangan diceraikan. Supaya abang atau kakak tiri yang nggak berprasangka buruk. Iya kan begitu. Tetapi kan malaikat itu hanya datang kepada Yusuf,
untuk kasih tahu bahwa Maria itu tunanganmu itu sudah mengandung dan itu dari Roh Kudus. Clear ya Pak ya? Iya ya. Baiklah Pak. Jadi pendapat dari Elia Meron bahwa sebenarnya Yesus Duda adalah seorang Duda terbantahkan karena memang tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Alkitab. Baik Pak Kuri, nanti di sesi kedua ada beberapa pertanyaan saya akan mau ajukan lagi. Di antaranya adalah bagaimana dengan saudara-saudara Yesus yang dicatat di Alkitab. Ada Yakobus, ada Yudas, ada siapa lagi, dan yang lain-lain. Setidaknya beberapa orang belum termasuk perempuan. Apakah, ini kan menurut elemen, apakah memang ini bawaannya mereka? Berarti kan tidak. Kalau begitu siapa mereka sesungguhnya? Tapi nanti tahan dulu, kita akan kupas di bagian kedua. Terima kasih Pak Kurnia, terima kasih Joshua. Selamat malam dan salam Maranatha. Maranatha.